Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali video beredar tentang biksu tudong yang singgah di sebuah masjid. Bagi saya pribadi, hanya sekadar singgah di pelataran masjid untuk beristirahat, tidak masalah teman-teman. Ataupun misalkan datang ke masjid untuk mengenal Islam lebih dalam, apalagi dengan niatan ingin mengetahui Islam lalu masuk Islam, itu sangat luar biasa, Masya Allah. Itu sangat tidak bermasalah sekali teman-teman, bagus ya. Namun yang sangat disayangkan kali ini adalah dari warga dan pengurus masjid ini sangat welcome ya teman-teman, menyambut para biksu tudong itu di dalam masjid. Dan yang sangat disayangkan lagi, ada ritual-ritual dari mereka yang dilaksanakan di situ. Seperti tadi yang saya bilang, jika hanya sekedar singgah untuk beristirahat di luar masjid, tidak masalah. Atau misalkan dari pihak kaum muslimin memberikan makan, karena kita tahu kan biksu tudong itu berjalan kaki yang sangat jauh ya teman-teman, mungkin capek, lelah, lapar, mungkin kalau dikasih makan itu secara manusiawi itu tidak masalah. Karena baik sekali teman-teman memberi makan kepada orang yang lapar. Namun yang sangat disayangkan sekali lagi teman-teman, di masjid tidak hanya sekedar beristirahat, minum, makan, tapi ada ritual-ritual yang dilakukan. Apa itu ritualnya? Yaitu doa bersama para biksu tudong tersebut. Dan juga disaksikan oleh jamaah kaum muslimin yang ada di masjid tersebut. Dalam hal ini, tentu saya tidak setuju teman-teman jika ada peribadatan dari agama lain yang dilaksanakan di masjid. Sebetulnya kita kalau dalam beragama ya masing-masing aja teman-teman ya. Agama kita ya agama kita, agama mereka ya agama mereka. Kalau masalah ibadah, jangan dicampur adukan teman-teman. Nah, seperti ini videonya. Nah, ini kan ritual ya. Doa itu adalah ritual ibadah. Ya, di belakang para biksu itu ada tokoh-tokoh masyarakatnya, mungkin ustadznya atau siapalah, saya tidak tahu. Ya, ini sangat disayangkan sekali teman-teman. Sebetulnya kalau orang-orang Buddha ya, orang-orang Buddha ini beribadah di dalam masjid, itu sama saja menghinakan masjid tersebut teman-teman. Masjid ini adalah tempat yang suci teman-teman. Tidak diperkenankan bagi kaum musyrikin melaksanakan ibadah di tempat yang suci ini teman-teman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Miris sekali teman-teman. Mereka orang-orang yang mengaku 100% sunnah, tapi seperti ini, dikawal oleh yang mengaku pemegang kunci surga. Siapapun yang masuk ke anggotaan tersebut ya, tidak usah saya sebutkan, Anda pasti tahu maksud saya siapa. Siapapun yang masuk ke organisasi tersebut pasti masuk surga. Di akhirat bersama itu semuanya nanti pasti akan masuk surga. Besok di akhirat yang membukakan jalan ke surga para ulama iya bangsa ini. Otomatis masuk surga duluan. Nauzubillah. Memangnya surga milik siapa? Memangnya Anda yang menentukan surga itu? Allah. Allah lah teman-teman yang menentukan surga. Dengan ridha Allah, dengan rahmat Allah. Ya Allah. Dan itu mereka juga yang mengawal biksu-biksu ini. Ya, coba kita lihat lagi. Ya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Begitu mesranya kalian kepada mereka. Bukan berarti saya menganjurkan kalian juga untuk keras kepada mereka, tidak. Tapi ini tidak adil teman-teman.
begitu mesra, begitu lembutnya kalian kepada orang-orang yang berbeda akidah, tapi keras pada orang-orang yang sama akidah namun berbeda pandangan masalah fikih. Kalian bubarkan pengajiannya, masuk ke dalam masjid pakai sepatu, teriak-teriak, naudzubillah. Tapi orang yang seperti ini, biksu-biksu ini, kalian jaga, kalian kawal. Demi apa teman-teman? Atas nama toleransi. Apakah toleransi ini hanya berlaku kepada orang yang berbeda akidah? Sedangkan yang satu akidah namun berbeda pandangan masalah fikih, ini tidak berguna teman-teman. Seharusnya kita tidak bermudah-mudahan dalam hal ini ya teman-teman. Seharusnya tidak bermudah-mudahan. Karena Allah sudah memperingatkan kita dalam surat Al-Maidah ayat 49. Yang artinya, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah. Sebetulnya, mereka sangat senang sekali jika di antara kalian bermudah-mudahan dengan hal semacam ini. Mereka sangat senang. Karena tujuan mereka adalah memalingkan kita dari apa yang telah Allah turunkan, dari firman-firman Allah, dari peringatan-peringatan Allah, sehingga kita bisa lupa jika kita terlalu bermudah-mudahan dalam syariat ini, teman-teman. Namun dalam masalah sosial tidak ada sangkut pautannya dengan agama, ya itu tidak masalah. Tapi ini bersangkutan sekali dengan agama. Kalau posisinya di masjid, itu pasti ada sangkut pautnya dengan agama, teman-teman. Ya kalau misalkan di gedung serbaguna atau mungkin di rumah warga yang seagama dengan mereka, ataupun ya misalkan sekedar ya membantu memberikan makanan, minuman, itu tidak masalah. Itu namanya rasa manusiawi, yaitu kemanusiaan. Tapi kalau sudah mencampur adukan masalah ibadah, ritual agama Buddha, yaitu berdoa, para biksu itu berdoa di masjid, ini sama saja dengan mencampur adukan agama, teman-teman. Ya, jadi toleransi itu tidak seperti itu, teman-teman. Toleransi antar beragama itu hanya sebatas sosial, dan kalau dalam peribadahan kita masing-masing, kita tidak mengganggu mereka dan mereka pun tidak boleh mengganggu kita. Lakum dinukum waliyadin, agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Kita nggak usah dicampur adukan, teman-teman. Jangan dicampur adukan antara agama Islam dengan agama mereka dalam masalah peribadahan. Jadi toleransi ini bukan masalah ibadah itu bareng-bareng misalkan gitu. Yang Buddha ibadah di masjid, terus yang Muslim yang mengaku Muslim bisa mengikuti acara-acara orang-orang Nasrani di gereja. Bukan seperti itu, teman-teman, yang namanya toleransi. Toleransi adalah menjaga hubungan antar manusia secara sosial, bukan secara ibadah, teman-teman. Dan harus dicatat, teman-teman, yang kita ketahui, para biksu tersebut itu diantarkan atau dikawal oleh sebuah organisasi, ya, sebuah organisasi masyarakat yang tidak perlu saya sebutkan, dan teman-teman juga pasti sudah tahu. Mereka sangat mesra sekali sampai mau-maunya mengawal para biksu tersebut, dan sangat kasar sekali kepada orang-orang yang seakidah namun berbeda pandangan masalah fikih. Ketika ada pengajian, bubarkan. Apakah harus seperti itu, saudaraku? Orang yang berbeda akidah kalian jaga, orang yang berbeda akidah kalian mesra-mesra. Namun orang yang satu akidah hanya berbeda pemahaman masalah fikih saja, kalian tentang habis-habisan, kalian caci maki habis-habisan. Apakah harus seperti itu, teman-teman? Ya, mungkin itu hanya oknum, beberapa oknum saja. Saya yakin dan percaya tidak semua anggota dari organisasi masyarakat ini seperti itu ya, teman-teman. Ini mungkin hanya oknum saja. Kita hanya berhusnuzon, itu mungkin hanya oknum. Kita berhusnuzon, itu hanya oknum saja. Tidak semuanya. Semoga ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan untuk saya pribadi. Dan doa untuk saya pribadi, juga untuk teman-teman yang menonton video ini. Semoga Allah selalu menjaga akidah kita. Semoga Allah selalu menguatkan akidah kita. Jangan sampai kita goyah. Apalagi kita harus keluar dari akidah Islam ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru di channel ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Dan jangan lupa teman-teman boleh share sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.